العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه تعالى ونفع الله بعلومه في الدارين آمين. Kitabul Musabaqati wal Munadhalati. Kita baca dari bagian awal supaya nyambung ya. Kitabul Musabaqati bermula ini itu bab perlombaan kuda wal Munadhalati dan perlombaan panah. Al-musabaqatu minasabqi bimana taqaddumi. Musabaqah itu lo dari tasrifannya wazan apa? Fa'ala. Jadi sabaqah bersama. Jadi musabakatnya saling mendahului. Minasabki bimakna taqaddumi dengan makna mendahului. Bahya takunu alal khayli wa nawiha. Kalau disebut musabaqah itu adanya pada perlombaan kuda dan semisal kuda. Wal munadhalatu, munadhalah artinya muramatu, saling melempar, bisihami dengan anak panah, wa nahwiha dan sejenisnya. Jadi kalau musabaqah kuda berarti ditunggangi kudanya itu, sedangkan munadhalah itu muramah, dilempar atau dilepaskan. Huma sunnatun, udah cukup. Huma bermula keduanya itu sunnatun sunnah. Nah ini mari kita cermati baik-baik ya. Walaupun kita udah sering menyaksikan perlombaan, sebetulnya ada fiqhul musabaqah wal munadhalah. Ada fikih hukum syariat tentang perlombaan. Huma lirijali al-muslimaini ghairi lidhabil a'dari sunnatun. Keduanya, mau itu musabaqah maupun munadhalah, bagi kaum laki-laki, lirijalil muslimina ghairi dhabil a'dari, yaitu bagi kaum laki-laki, kaum muslimin yang tidak memiliki udzur-udzur atau memiliki hambatan-hambatan. Sunnatun itu hukumnya sunnah. Jadi bahwa kita punya kemampuan berkuda itu termasuk sunnah. Dan kalau ada perlombaan, ikut perlombaan sunnah untuk meningkatkan kemahiran berkuda. Wal munadhalatu akadu, sedangkan munadhalah perlombaan dalam hal memanah maupun melempar lembing, tombak dan sejenisnya itu lebih kokoh lagi. Di antara hikmahnya adalah ini menyangkut bagian daripada istiqdad ya, persiapan untuk jihad fi sabilillah. Wa yahillu, dan halal ahdu iwadin, oleh mengambil ganti alaihi ma atas keduanya.
Wa yahilu ahdu iwadin alaihima, halal hukumnya mengambil iwad atau ganti atau hadiah alaihima atas keduanya, musabaqah maupun munadhalah, dengan syarat yang akan kita bahas nanti, bil wajhil ati, dengan cara yang nanti akan datang keterangannya. Jadi bagaimana hukum hadiah dalam perlombaan? Ya harus dibahas dulu seperti apa perlombaannya dan seperti apa pula jenis daripada hadiah dan sumbernya. Wa tasihu al-munadhalatu ala sihamin, wa tasihu dan sal munadhalatu oleh perlombaan melempar ala sihamin atas panah-panah, wa kadza dan itu seperti ini, mazariko tombak-tombak. Mana mazarik itu tombak, maksudnya adalah tombak-tombak pendek, warimahin dan tombak-tombak panjang, baromyin dan lemparan biahjarin dengan batu, wamanjanikin dan manjanik, wa kullin nabin dan setiap yang manfaat fil harbi di dalam perang, alal madhabi atas madhab Syafi'i. Wa yahilu ahdu iwadin lima wa tasihu al munadhalatu ala sihamin, hukumnya sah perlombaan melempar atas panah. Melempar panah ya berarti pakai busur. Berkata mazariko, demikian juga melempar tombak pendek, warimahin dan tombak yang panjang, ini langsung pakai tangan. Waramjan biahjarin wa manjanikin dan melempar batu. Melempar batu bisa langsung pakai tangan atau juga bisa pakai alat. Manjanik melempar batu pakai tangan atau pakai ketapel atau pakai alat lain. Kalau manjanik ya pakai alat ketapel besar. Wa kullin nabin wil harbi dan lomba melempar dengan setiap apa saja yang ada manfaatnya di dalam perang. Melempar batu, melempar peluru, manjanik, mungkin kalau ada melempar potongan besi, asal jangan saja lomba melempar kerupuk. Jadi lomba melempar kerupuk tidak boleh, tidak ada gunanya dalam peperangan, gitu maksudnya. Tidak ada faedah dalam peperangan. Melempar bantal, ya. Wa kullin nabin bil harbi alal madhabi, menurut madhab Imam Syafi'i. La ala kurrati salajanin, tidak atas bola tongkat, bebuntukin dan bunduk. Bunduk itu pelor. Wasibahatin wasit rinjin wahatamin. Jadi termasuk latasihu, maksudnya maksudnya latasihu tidak sah, tidak betul
tidak benar al-munadhalatu oleh perlombaan ala qurati salat janin biwati sad walam atas bola tongkat. Bola tongkat itu apa kalau sekarang itu macam golf ya. Kenapa golf? Bom kalau ilmu atau keterampilan melempar bola golf tidak bisa dipakai di perang. Bab golf itu kan dilempar untuk dimasukkan ke lubang, betul nggak? Loh, perang itu bukan ngelempar ke lubang, dilempar ke kepala orang gitu loh. Nah itu beda sasaran. Mula golf pun pukul yang jauh, nih jatuh gelinding masuk lubang, wah baru menang. Loh kalau untuk perang ya tidak masuk kategori. Kalau dalam fikih ya musabaqah ataupun munadhalah tidak masuk. Babundukin wa huwa ma yurma bihi ilal hafrah, dan bunduk itu sesuatu yang dilemparkan ke lubang, yaitu yang dilempar ke lubang baik itu menggunakan tongkat seperti apa namanya itu tadi golop, atau dilempar ke lubang tanpa alat seperti itu, digelindingkan umpamanya ya, misalnya kalau berarti yang kayak gitu mungkin semacam kalau sekarang itu ada bowling, digelindingkan itu. Wasibahatin wasitrinjin, wasibahatin dan sibahah, maksudnya la'ala solajanin wa bundukin wasibahatin wasitrinjin, sitrinjin wahatamin dan cincin. Wawukufin dan berdiri ala rijlin atas kaki, maksudnya ala rijlin atas satu kaki. Wa ma'rifatima dan mengenali segala sesuatu biyadi yang tetap di tangannya, maksudnya di tangannya sahas seseorang. Ini sibahatin wasitrinjin itu adalah sinonimnya daripada bunduk ya, dan sejenisnya ya. Jadi lomba melempar yang tidak ada faedahnya untuk peperangan, termasuk di sini melempar cincin. Terus juga lomba berdiri di atas satu kaki, lomba berdiri di atas satu kaki lama-lamaan, mungkin maksudnya lama-lamaan berdiri di atas satu kaki, atau lomba jalan atau lari dengan satu kaki, itu tidak sah untuk dijadikan sebagai perlombaan dalam fikih musabaqah wal munadhalah. Termasuk wa ma'rifati ma biyadihi, lomba mengetahui apa yang ada di tangannya seseorang, min sab'in wa watrin atau min sab'in wa witrin, baik misalnya lomba apa, lomba menebak, orang menggenggam, ditanya ini isinya satu atau dua gitu.
menebak, baik itu menebak jumlah atau menebak sekedar ini genap atau ganjil. Wa kadza anwa'ul la'bi, dan seperti ini pula bermacam-macam permainan. Fala yasulul aqdi 'alaiha bi'iwadin, maka tidak sah untuk akad atas permainan-permainan seperti itu dengan adanya iwat atau hadiah. Wa illa famubahun, dan jika tidak maka itu boleh. Maksudnya yang tadi disebutkan perlombaan melempar bola tongkat atau perlombaan golf, perlombaan bowling, termasuk melempar berbagai macam hal yang intinya tidak ada faedah dalam peperangan, melempar cincin misalnya, atau lomba berdiri satu kaki, lomba menebak apa yang ada di tangan ganjil atau genap. Itu semuanya hukumnya apa? Hukumnya tidak sah kalau pakai iwat atau pakai hadiah. Hanya untuk permainan saja mubah hukumnya. Kalau mau pakai hadiah tidak boleh. Secara hukum fala siulil aqdi 'alaiha bi'iwadin wa ila pembabahun. Kalau tidak pakai iwat boleh. Watasiu, dan sah al-musabaqatu oleh perlombaan ala khailin atas kuda. Wakada, dan itu seperti ini filin gajah, maksudnya ala filin atas gajah. Wabagalin dan bagal, wahimarin dan keledai, filadari dalam pendapat yang paling zahir, la tairin tidak atas burung, wasirain dan gulat, fil asai dalam pendapat yang paling sahih, waladru dan bermula pendapat yang paling zahir itu anna aqduma, sesungguhnya akad keduanya itu lazimun tetap, la jaizun tidak jaiz, falaisa maka tidak ada li'adihima bagi salah satu keduanya fasuhu oleh membatalkan akdun. Wala tarkul amali, dan tidak meninggalkan amal qabla suri sebelum mulai, wala ba'dau, dan tidak sesudahnya syuruk, wala ziyadatun, dan tidak tambahan, wala naqsun, dan tidak kurang fihi di dalam akad, wala fi malin, dan tidak di dalam harta. Wa tas'il musabaqatu bi iwadin wa ghairihi ala khailin, maksudnya sah perlombaan dengan ada iwat atau ganti atau hadiah dan yang lainnya atas kuda. Berkata ibilin, dan seperti ini pula perlombaan gajah. Wakada bukan baka ibilin, maksudnya bakada ibilin, dan seperti ini pula unta ya. Fil gajah, ibil unta. Wakada filin, dan seperti ini pula maksudnya boleh perlombaan dengan ada iwat, dengan ada hadiah atas gajah, lomba naik gajah. Wabagalin, wahimarin, dan lomba naik bagol, naik keledai, filadari dalam pendapat yang paling zahir, wa muqabilu la tajuzu ila alal khayli wal ibli, menurut pendapat yang membandingi pendapat adhar,
tidak boleh lomba kecuali atas lomba pacuan kuda dan lomba pacuan unta. Jadi kalau kita ingin tidak terkena perbedaan pendapat, kalau mau buat lomba pacuan kuda aja, lomba balap kuda, lomba balap unta. Tidak usah bikin lomba balap bagol, lomba balap himar atau keledai. La toirin wa syira'in, dan tidak boleh ya, lomba burung. Lomba burung kemana misalnya? Lomba burung, cepet-cepetan terbangnya burung. Terus lomba gulat. Maksudnya la yajuzu bi iwadin, tidak boleh ada pakai iwad atau hadiah. Kalau lombanya tidak pakai hadiah apa-apa, permainan aja boleh. Tapi kalau pakai hadiah tidak boleh. Fil asai, dalam pendapat yang paling sahih. Wa muqabiluhu tajuzu, namun pendapat yang bandingnya boleh. Nah ini kalau udah bicara fikih, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan menyangkut masalah perlombaan burung dan lomba gulat. Baladaru, dan pendapat yang paling zahir itu anna aqdahuma, sungguhnya akad daripada keduanya ay al musabaqata, ay al musabaqati, maksud anna aqdal musabaqati wal munadalati lazimun, itu tetap liman iltazama al-iwado, bagi orang yang telah menetapkan ganti atau hadiah. La jaizun, tidak sekedar hukumnya itu jaiz. Falaysa li'adihima, maka tidak ada kewenangan bagi salah satu keduanya. Idzal tazama al-mala, apabila keduanya telah menetapkan harta, fashuhu, oleh membatalkan akad tersebut. Wala tarkul amali qabla syuru'i, dan tidak boleh meninggalkan amal atau melakukan perlombaannya sebelum mulai. Wala ba'du, dan juga sesudahnya. Wala ziyadatun wala naqsun fihi, dan juga tidak boleh ada pertambahan dan kurang di dalam amal tersebut. Wala bimalin, dan juga tidak boleh ada tambah ataupun kurang di dalam harta multazamin, yang ditetapkan. Jadi lomba sekalipun itu harus ada komitmen ya. Kalau sudah sepakat ya dijalankan, tidak boleh semau-maunya sendiri, tiba-tiba membatalkan dan sebagainya. Kita baca dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kitabul musabaqati wal munadalati huma sunnatun wa yahillu ahdu iwadin alaihima wa tasihul munadalatu ala sihamin wa kada mazariqa wa rimahin wa ramyin biahjarin wa manjanikin wa kulin nabin fil harbi alal madhabi la'ala kurati salajanin wa bundukin wa sibahatin wa sitrinjin wa hatamin wa wuqufi wa wufukin ala rijlin wa ma'rifati ma fi yadihi wa tasihu al musabaqatu ala khailin wa kadafilin wa bagalin wa himarin fil adari latairin wa syira'in fil asahi waladaru anaqdahuma lazimun la jaizun falaysa li'adihima fashuhu wala tarkul amali qabla syuru'i wala ba'dahu wala ziyadatun wala naqsun fihi wala bimalin. Bismillah.
Yang tadi itu ada yang kelewatan ya. Babundukin wasibahatin, itu sibahatin itu adalah renang, wasitrinjin itu adalah catur. Maksudnya kalau secara syariah, kalau ada lomba semacam golf, kemudian bowling, kemudian renang, catur, lempar cincin, berdiri di atas satu kaki, menebak apa yang ada dalam tangan, itu kalau pakai taruhan atau hadiah itu tidak sah. Tapi kalau hanya untuk permainan saja mubah itu. Nah, ini mungkin kita akan ketemu ada orang bicara apa salahnya gitu kan. Ini bukan bicara benar salah menurut akal manusia belaka, tapi ini menyangkut hukum apa? Hukum syariah. Ada pandangan-pandangan, berbagai sudut pandang, dan menimbulkan juga diantaranya perbedaan kesimpulan hukum di kalangan ulama. Termasuk yang berikutnya kita baca, lomba burung dan gulat. Menurut pendapat yang paling sahih disebutkan watasi'u al-musabaqatu ala khailin wa kadafilin wa bughalin wa himbarin fil adari la tairin wa sira'in. Kalau menurut pendapat yang paling sahih, tidak sah perlombaan dengan ada hadiah ataupun taruhan kalau yang dijadikan objek perlombaan itu adalah burung ataupun bentuknya gulat. Namun pendapat yang paling zahir mengatakan bahwa akad keduanya itu tetap, bukan sekedar boleh. Yang dimaksud waladaru anak dahuma, dalam hal ini yang paling zahir akad keduanya itu maksudnya akad daripada musabaqah dan munadhalah, itu adalah lazim. Jadi hukumnya kalau ada orang sudah mengikat mau perlombaan, itu hukumnya tetap, bukan sekedar jais, boleh, sehingga harus komitmen. Tidak boleh membatalkan sewaktu-waktu, dan juga tidak boleh meninggalkan amal tersebut sebelum mulai ataupun sesudahnya. Tidak boleh ada pertambahan maupun pengurangan di dalamnya, dan tidak boleh juga dalam urusan harta. Hadiahnya juga begitu. Ketentuan harus disepakati dan dilaksanakan sebagai mestinya. Wasartul musabaqati, dan bermula syarat musabaqah itu ilmul mauqifi, pengetahuan tempat pemberhentian, wal ghayati, dan tujuan, wa tasawihima, dan samanya keduanya, fihima, di dalam keduanya, wa ta'yinul farasaini, dan penentuan dua kuda, wa ta'ayyanani, dan menentukan keduanya, wa iskanu wa imkanu sabki kulli wahidin, dan memungkinkannya mendahulunya setiap satu, wal ilmu, dan pengetahuan bil mali, dengan harta al masrut yang disyaratkan. Mari kita cermati baik-baik ini, lihat keterangannya. Wa syartul musabaqati ilmul mauqifi, syarat musabaqah itu adalah mengetahui mauqif. Mauqif itu tempat pemberhentian, alladzi yabtati'ani minhu, yang dua orang yang berlomba itu memulai perlombaan darinya. Jadi bahasa lainnya ilmu mauqif itu adalah mengetahui start,
wal ghayati, dan mengetahui batas akhir, finish, allati yajriyani ilaiha, yang kedua orang yang berlomba itu akan mengalir atau berjalan menuju kepada ghayah tersebut. Jadi dalam perlombaan, orang yang berlomba harus tahu startnya di mana dan finishnya di mana. Kalau bahasa kitabnya apa? Ilmul mauqifi wal ghayati. Apa? Ilmul mauqifi wal ghayati, mengetahui tempat pemberhentian dan tujuan akhir, mengetahui tempat start dan finishnya. Wa tasawihima fihima, wa tasawihima, dan samanya keduanya, maksudnya startnya sama, finishnya sama di dalam keduanya, masih di dalam perlombaan tersebut. Falau syarata taqadduma mauqifi adhima atau taqadduma ghayatihi lam yajuz. Kalau ada lomba, ada hadiah, tapi ada syarat, misalnya salah seorang peserta startnya didahulukan atau finishnya didahulukan, ya tidak boleh. Harus sama, start dan finishnya harus sama. Kalau perlombaan kuda, wa ta'yinil farasaini, ya, yang kedua adalah wasartul musabaqati, yang kedua wa ta'yinul farasaini, penentuan dua kuda, matalan umpamanya. Wa kata ramyani, dan demikian juga dua pemanah. Harus jelas yang mau dijadikan sebagai kuda pacuan atau kuda untuk lomba yang mana, harus dijelaskan. Kalau lomba memanah, yang mana siapa, kemudian panahnya mana, busurnya mana, harus tentukan. Wa yata'ayyanani, gitu. Wa yata'ayyanani, dan dua-duanya itu menentukan. Maksudnya wa yata'ayyanani, dan tertentu yang keduanya, bita'yini, dengan penentuan. Fala yajuzu ibdalu wahidin minuma, maka tidak boleh mengganti satu orang daripada duanya itu. Orang kalau sudah terdaftar sebagai peserta lomba, ya orang itu jangan diganti. Wa imkanu sabqi kulli wahidin minhuma, dan syaratnya lagi apa? Memungkinkannya mendahulunya setiap satu daripada keduanya. Maksudnya lomba itu kedua peserta atau lebih itu harus setara, bahwa masing-masing peserta lomba itu memiliki kemungkinan menjadi pemenang, gitu. Kebayang nggak maksudnya? Kalau bikin perlombaan itu bahwa peserta lomba masing-masingnya punya kemungkinan atau peluang menang. Jelas? Maksudnya bagaimana? Fala yasihu, mana itu? Falau kana ahaduhum ad-dha'ifan yuqta'u bitahallufihi au farihan yuqta'u bisabqihi lam yajuz. Kalau dua orang berlomba tapi salah satu daripada peserta lomba itu udah jelas lemah, sudah dipastikan dia bakal tertinggal atau kalah, atau sebaliknya satu orang di antaranya itu sudah dipastikan akan kuat dan dipastikan menang, tidak boleh.
Ba'in amkana nadiron, dan walaupun kemungkinan itu jarang tapi tetap harus punya peluang. Jadi misalnya ada perlombaan, lomba memanah jarak berapa kira-kira? Lomba memanah paling jauh jarak berapa? 100 meter sanggup? Mana 100 meter? Lomba memanah jarak 50 meter, peserta mahasiswa dan anak PAUD, ya enggak boleh. Udah pasti anak PAUD kalah. Jadi seperti itu tidak boleh. Perlombaan itu harus diantara peserta itu punya kesetaraan dan peluang menang, walaupun kemungkinan itu jarang, tetap harus ada peluang. Terus juga wal ilmu bil malil masruti, mengetahui harta yang disyaratkan pada wal aqdu bi ghairi malin au bi malin majulin. Maka tidak boleh atau tidak sah akad dengan tanpa harta ataupun dengan harta yang tidak diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Besartul musabaqati ilmul mauqifi wal ghayati batasawihima bihima batayinul farasaini wa yata'ayyanani wa imkanu sabqi kulli wahidin wal ilmu bil malil masruti wa yajuju sartul mali wa yajuju, dan boleh sartul mali oleh syarat harta min ghairihima, dari selain keduanya, bian yakula dengan bahwa berkata lima oleh pemimpin atau imam awahadu rakyat atau salah seorang rakyat, man berumlah barang siapa sabaqo yang mendahului man minkum dari keduanya, falu maka itu hak bagi man di baitul mali, dalam baitul mal kada seperti ini, au qablahu atau sebelum au falahu atau itu hak bagi man alayatasku kada seperti ini. Wa min ahadima, dan dari salah satu keduanya, fayaqulu lalu berkata, ya aduma in sabakta, jika mendahului muniakan aku, falaka maka itu hak bagimu alaya wajib atasku kada seperti ini. Au sabaktu atau mendahului olehku kakan kau, fala syai'a maka tidak ada sesuatu itu wujud alaika atasmu. Berikutnya adalah perlu dicermati, wa yajuzu sartul mali min ghairihima, boleh syarat harta itu dari selain kedua orang yang berlomba. Dan yakul al imam ahadu rakyati, dengan bahwa misalnya ada seorang imam pemimpin, apa itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, atau salah seorang rakyat, man sabaqa minkuma falahu fi baitil mali kada, siapapun orang yang mendahului dari kamu berdua yang menang dalam perlombaan ini, maka hak baginya di dalam baitul mal seperti ini. Misalnya hadiah, misalnya hadiah apa itu, misalu liqaulil imam, maksudnya adalah ucapan daripada imam. Misalnya dapat hadiah 1 juta atau 5 juta, 10 juta, au alayya au falau alayya kada, atau hak baginya wajib atasku seperti ini. Ini mitalu qali ahadi rakyati, permisalan ucapan dari seorang rakyat. Kalau yang bicara itu imam atau pemimpin, ya dia menjanjikan hadiah diambilkan dari baitul mal. Kalau seorang rakyat, ia menjanjikan dari hartanya sendiri. Jadi boleh ada perlombaan, hadiahnya itu adalah
berasal dari baitul mal yang ditentukan oleh seorang imam atau dari harta seorang rakyat atas kehendaknya dia sendiri memberi hadiah kepada pemenang dalam satu perlombaan. Nah kemudian in wa min ahadihima, nah, bisa juga dalam perlombaan itu hadiah berasal dari salah satu kedua orang berlomba. Ada si A dan si B berlomba, hadiah berasal dari si A umpamanya, boleh dengan catatan wa min ahadihima, dan hadiah itu bisa dari salah satu keduanya orang berlomba. Fayaqulu, lalu ia berkata, in sabaktani falaka alayya kada, jika engkau mendahuluiku, engkau yang menang dalam lomba ini, misalnya pacuan kuda atau lomba manah dan sejenisnya, maka hak untukmu wajib atasku seperti ini. Kalau kamu menang, aku wajib memberi hadiah kamu misalnya 5 juta. Namun, ya ini, au sabaktuka, atau aku yang mendahulimu, fala syai'a alaika, maka tidak ada sesuatu wajib atasmu. Kalau hadiah lomba itu berasal dari peserta lomba, maka sumber dananya adalah dari salah satu orang yang berlomba itu dengan ucapan kalau lawannya menang dia berhak dapat hadiah, kalau dia yang menang tidak dapat apa-apa. Bayang enggak maksudnya nih? Masalahnya di mana? Karena kalau ada orang lomba pacuan kuda, lomba memanah, lomba lempar tombak, terus masing-masing membawa harta, yang satu bawa 1 juta, yang satu bawa 1 juta, nanti yang menang boleh ngambil berapa? 2 juta. Itu tidak boleh. Itu namanya taruhan atau judi. Kalau mau beri hadiah, satu orang aja yang memberikan hadiah. Ada si A si B berlomba, yang menang dapat hadiah 2 juta, duitnya siapa? Duitnya si B. Kalau si A yang menang dapat hadiah 2 juta, kalau si B yang menang tidak dapat apa-apa. Boleh gitu. Kalau masing-masing bawa 1 juta dikumpulkan, yang menang dapat 2 juta, tidak boleh. Itu masalahnya adalah praktek pertaruhan atau praktek perjudian. Bain syarato, maka jika mensyaratkan, bain syarato, maka jika mensyaratkannya sahas anamanakan sungguhnya orang sabako yang mendahului yaman minuma dari keduanya, falahu maka itu hak bagi man sabako ala lahori atas yang lainnya kada seperti ini, lam yasya maka tidak sah iya syarat illa bimukhallilin, kecuali dengan orang yang menyela-nyelai farasu yang bermula kudanya muhallil itu kufun sepadan li farasaihima bagi kuda keduanya. Fain sabako, maka jika mendahului ia muhalil humakan keduanya, akhadha maka mengambil ia muhalil al-malaini akan 2 harta. Fain sabako, dan jika mendahului ia keduanya hu akan muhalil, waja'ah, dan datang ya keduanya manhalnya bersama-sama, fala syai'a maka tidak ada sesuatu itu li ahadin bagi satu orang. Bain ja'a, dan jika datang
ya ahaduhuma ma'a ahadihima, ya, beserta dengan wa inza, dan jika datang yang muhalil ya ma'a ahadihima beserta salah satu daripada keduanya, famalu hadza, maka bermula hartanya orang ini itu li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Wa malul mutakhari, dan hartanya orang yang, atau wa malul mutakhiri, dan hartanya orang yang akhir, yang tertinggal, itu lil muhalili, untuk orang yang menyela-nyelai, walilladzi, dan bagi orang mau yang beserta dengan muhallil. Wakilan dikatakan lil muhallili faqat, wakilan dikatakan lil muhallili bagi orang yang menyela-nyelai faqat, maka hanya itu. Ini coba cermati baik-baik. Ini ada hal yang mungkin secara umum tidak biasa dibahas atau dimengerti. Tadi kalau ada orang lomba, hadiahnya itu dari pemimpin atau dari pemerintah, diambilkan dari dana baitul mal atau dana negara, boleh tidak? Kalau hadiahnya dari seseorang, dari seorang rakyat, dermawan, donatur, boleh tidak? Kalau hadiahnya itu berasal dari masing-masing peserta dikumpulkan, nanti yang menang boleh ngambil semua itu, boleh tidak? Tidak boleh. Nah, yang boleh yang seperti apa jika peserta itu dia juga andil hadiah? Nah, ini kita bahas. Kalau seperti itu ya, maka ini ada syarat. Fa in syarata annaman sabaqa minuma palu alal akhari kada lam yasiha illa bi muhallilin. Jika orang yang berlomba itu mempersyaratkan bahwa sesungguhnya orang yang menang, yang mendahului dari kedua orang berlomba itu, hak baginya wajib atas yang lain seperti ini, misalnya apakah 1 juta, 2 juta, 3 juta dan sebagainya, tidak sah kecuali dengan adanya muhallil. Muhallil itu orang yang nyela-nyelai. Jadi umpamanya si A dan si B lomba pacuan kuda, kalau yang menang, yang kalah wajib memberikan apa, karena masing-masing membawa uang misalnya 1 juta. Kalau yang menang dia dapat 2 juta, kalau yang kalah ya dia harus kehilangan 1 juta. Boleh tidak seperti ini? Tidak boleh. Menjadi boleh bila ada muhallil. Muhallil itu orang yang nyela-nyelai. Datanglah kemudian si C. Si C ikut di dalam perlombaan itu dengan ketentuan farasukufun li farasihima. Si C datang, dia tidak ikut andil uang, dia cuman punya kuda, yang kudanya itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berlomba tadi. Kira-kira sama besarnya, sama kuatnya, sama cepat larinya. Dengan aturan main, fa in sabaqahuma akhadal malaini. Kalau muhalil tadi si C itu dia menang, maka si C berhak mengambil 2 harta peserta pertama dan kedua, si A dan si B. Dapat berapa? 2 juta. Wa in sabaqahu wa jaa ma'an fala sa'alihadin. Jika 2 orang belum si A si B itu datang, maksudnya
ia bisa mendahului muhalil. Si A dan si B menang atas si C, dan dua-duanya datang bareng-bareng. A, B ini datang bareng-bareng persis, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Maka dalam situasi seperti ini tidak ada sesuatu pun bagi seseorang di antaranya. Si A dan si B tidak dapat apa-apa. Jadi si A ya tidak dapat hadiah, si B yang tidak dapat hadiah, duitnya juga tidak diambil. Wa in ja'a dihima famalu hadza li nafsihi. Kalau muhalil tadi si C itu dia datang dalam perlombaan itu bersama salah satu dari keduanya. Misalnya dia datang dengan si A atau dia datang dengan si B, maka hartanya orang ini untuk dirinya sendiri. Si A datang dengan muhalil si C, maka si A ambil duitnya sendiri. Berapa? 1 juta. Si B yang menang, yang datang bersama dengan si muhalil itu si C, dia ambil duitnya sendiri. Berapa? 1 juta. Wa malul mu'ta'akhiri lil muhalili bililladzi mau. Sedangkan harta orang yang tertinggal, yang kalah, misalnya A, B, C tadi ya, C-nya muhalil, ternyata yang A tertinggal, yang bisa menang duluan si B dan si C. Bagaimana hartanya? Maka harta orang yang tertinggal itu menjadi haknya muhalil dan orang yang bersama dengannya. Jadi duitnya si A yang kalah diambil, dibagi 2 menjadi haknya si B dan haknya muhalil. Kebayang enggak? Jadi orang yang menang tadi dapat hadiah berapa? Ini. Ada AB lomba pacuan, udah masing-masing modalnya bawa duit untuk memberi hadiah kepada yang menang berapa? 1 juta. Dengan dana muhalil si C, ternyata yang menang si B umpamanya. B menang, meninggalkan si A dan si C, berarti hadiah untuk siapa? Berapa? 2 juta. Pun sebaliknya kalau si A. Dan sekarang masalahnya si A kalah, tertinggal, tapi si B datang bareng-bareng si C, bagaimana? Maka duitnya berapa tadi? Ada 2 juta, yang 1 juta kan duitnya dia sendiri, ambil lagi 1 juta, ada masih berapa? 1 juta. Nah yang 1 juta itu dibagi 2 untuk yang menang dan juga untuk yang muhalilnya tadi, masing-masing dapat. Jadi si B dapat berapa? 1.500. Si muhalil dapat wakila lil muhalili faqat. Nah, namun ada qil pendapat mengatakan yang 1 juta itu milik si A yang kalah adalah haknya muhalil saja, sehingga si B tetap dapat duitnya sendiri, duitnya si A menjadi hadiah untuk muhalil saja. Itu kalau nanti ada pertanyaan bagaimana supaya hukumnya sah atau halal hadiah perlombaan yang hadiahnya itu berasal dari peserta, syaratnya apa? Syaratnya ada peserta lomba lain yang tidak memiliki andil dalam penyediaan hadiah, yang mereka punya peluang yang sama untuk menang. Kalau si A si B pacuan kuda, masing-masing andil 1 juta untuk dia,
Tapi ada muhalil, muhalilnya itu si C kudanya kerempeng, sakit-sakitan. Indah sah jelas-jelasan itu ya. Karena si C ini tidak punya peluang menang gitu. Wa in ja'a, dan jika datang adu mulai salah satu keduanya, thummal muhallilu, kemudian muhallil, thummal akhar, kemudian yang lain, famalul akhari, maka bermula hartanya yang lain itu lil awali, untuk yang awal, fil asai, dalam pendapat yang paling sahih. Mana tadi itu? Fa in jaa al muhallilu madima. Oh sudah. Wakila wa in jaa ahaduma. Jika datang salah satu keduanya, si A si B tadi datang si A atau datang si B, tsummal muhallilu, kemudian muhalilnya datang, berarti si C datang, tsummal akhar, kemudian yang lain, berarti si C datang, si B datang, famalul akhari lil awali bila sahih, maka harta si yang milik famalul akhari lil awali, maka hartanya orang yang paling akhir itu milik orang yang pertama menurut pendapat yang paling sahih. Ini kan tadi membahas kalau ada si A, si B dan si C, C-nya ini muhalil, lomba pacuan kuda. Kalau si A kalah, si B menang bersama si C muhalil, tadi udah kita bahas, maka si B ambil duitnya sendiri, si C dapat miliknya si A menurut satu pendapat. Namun pendapat yang mengatakan harta si A itu dibagi dua, yang separuh diberikan kepada si B, separuhnya untuk muhalil. Pertanyaannya adalah kalau sekarang datangnya itu fa in ja'aduma, si A dan si B, si C lomba pacuan kuda, datang salah satu kuda, yang A datang, kemudian muhalil datang, si C datang, kemudian yang lain datang, yang B datang. Nah, famalul akhari, hartanya si B itu lil awali, untuk orang yang pertama, berarti si A, fil asli menurut pendapat yang paling sahih, yaitu tadi yang kita sudah bahas. Kalau ternyata ada si A si B andil hadiah masing-masing 1 juta, ada muhalil yaitu si C dengan kemampuan yang sepadan ikut lomba, ternyata yang menang si A, ya udah hadiah semuanya untuk si A. Atau yang menang adalah si B, ya hadiah untuk B. Atau mungkin yang menang si C, ya berarti untuk si C. Yang menjadi pembahasan adalah bagaimana kalau yang menang itu bersamaan si A dan si C, atau si B dan si C, maka hadiahnya yang 1 juta milik si A atau si B, yang 1 juta milik si C. Atau pendapat lain mengatakan yang 1 juta dibagi 2, yang separuhnya 500 untuk si A atau si B, 500-nya untuk si C. Jadi begitu aturannya secara syariat kalau mau menyelenggarakan lomba, dan hadiah lomba itu juga berasal dari peserta. Wa in tasabaqa thalathatun fasaidan wallahu a'lam bissawab. Ini doanya mana ini? Mana teks doanya mana? Coba